Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah, Rabb semesta alam, yang pada kesempatan pagi ini memberikan kepada kita kesempatan, kehidupan, kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan bisa mengerjakan amal-amal soleh dan amal kebaikan. Pada kesempatan pagi ini kita bertemu lagi dalam kajian buku Mencetak Generasi Rabbani. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Kita sampai pada poin ke-9, yaitu mengistimewakan setiap anak. Istimewakan ya anak-anak kita itu. Ada keunikan yang tidak disadari banyak orang tua, yang ada tersembunyi pada anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Adil, mencipta setiap makhluknya, anak manusia memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Semuanya sederajat di hadapan Allah dengan kelebihan dan kekurangan itu. Ada yang lebih di sini, kurang di sana, kurang di sini, lebih di sana. Begitulah keadilan. Tidak ada yang perfect, sempurna, nggak ada kekurangannya. Atau kurang, tidak ada lebihnya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang orang itu tidak tahu. Seorang itu tidak tahu di mana kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ada manusia yang selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga dia tenggelam di dalam rasa benci dan marah kepada Rabb-nya. Dan ini tentunya adalah bentuk buruk sangka yang sangat berbahaya. Dia mungkin akan menyembah Tuhan yang lain. Ya, maka perlu kita ketahui dan kita sadari bersama bahwa Allah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada masing-masing orang. Dan dalam bab pendidikan, ya, dalam konteks pendidikan, ya tentunya seorang pendidik harus mengetahui keistimewaan setiap anak didiknya. Setiap orang tua harus tahu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan tentunya. Ya, setiap kelemahan pasti ada keistimewaan. Tidak mungkin ada anak yang padanya tertumpuk begitu banyak kelebihan, sementara anak yang lain menjadi begitu banyak buruknya. Kalaupun itu terjadi, itu hanyalah kesalahan didik orang tuanya, atau karena ketidakarifan orang tuanya untuk melihat kelebihan-kelebihan itu. Setiap anak pasti memiliki suatu hal yang menonjol pada dirinya. Ya, ada yang menonjol di bidang akademik, ada yang menonjol pada sisi akhlaknya mungkin, ada yang menonjol dalam hal kerajinan dan ketekunannya, ada yang menonjol di sisi kekuatan hafalannya, ada yang menonjol dalam sisi kekuatan nalarnya, ada yang menonjol dalam sisi keterampilannya, ada yang menonjol pada sisi kepemimpinannya, dan seterusnya. Ya, para sahabat Nabi juga demikian.
Ada yang menonjol dari satu bidang, namun tidak menonjol pada bidang yang lain. Ya, sebagai contoh, Nabi SAW mengungkapkan sisi kurang pada Abu Dzar, ya, supaya ia tahu kekurangan itu, ya, dan tidak melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kekurangan tersebut, karena dia tidak akan mampu untuk mengerjakannya secara maksimal karena ada kekurangan di situ. Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu lemah, kurang. Ya, yaitu dalam hal kepemimpinan dan dalam manajerial harta. Memanage harta. Maka Nabi berpesan kepada janganlah kamu memimpin walaupun 2 orang. Wala ta'ammaranna baina itsnaini. Wala tawallayanna ma la yatim. Jangan kamu memimpin walaupun yang dipimpin cuma 2 orang. Dan jangan kamu mengelola harta anak yatim, karena kamu tidak cakap mengelola harta. Nabi menyebutkan sisi kurang pada Abu Dzar, dan tentunya Abu Dzar memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, dalam hal keberanian, dalam hal loyalitas, kesetiaan, dalam hal kejujuran dan banyak hal lagi, Abu Dzar itu menonjol. Abu Dzar lebih daripada yang lainnya. Tapi dari sisi itu, ia kurang. Nah, demikianlah manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi rata rezeki itu kepada tiap-tiap orang. Ya, maka jangan berharap mendapatkan orang yang sempurna, baik itu pasangan hidup kita. Istri kita bukan bidadari. Suami kita bukan malaikat. Anak-anak kita juga demikian. Ya, ada kekurangan-kekurangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada mereka karena mereka adalah manusia. Ya, sama seperti kita juga. Namun kadang-kadang orang tua kurang menyadari. Masih banyak di antara mereka yang menjadikan barometer penilaian anak hanya dengan nilai-nilai yang tertera pada raport misalnya, atau dengan prestasi-prestasi tertentu. Nah, anak yang nilai raportnya tidak tinggi, itu dikatakan rendah, ya, dikatakan kurang, ya, dikatakan terbelakang. Padahal mungkin ya kekurangannya pada sisi itu saja. Dia punya mungkin kelebihan-kelebihan lain, keterampilan misalnya, atau hal-hal lain yang belum tergali oleh orang tua. Ya, nah inilah tugas orang tua. Kita sudah bicara kemarin tentang pemanduan bakat, bagaimana ya pendidik itu baik orang tua di rumah maupun guru di sekolah bisa menggali bakat yang ada pada anak. Ya, nah demikian. Ya, nah jika anak lemah dalam satu sisi, pasti dia punya keistimewaan di sisi yang lain. Maka akan sangat bermanfaat apabila orang tua bisa sesegera mungkin menentukan keunikan dan kelebihan pada diri putra-putri mereka, anak-anak mereka. Nah, jika perlu kerjasama dalam hal ini dengan guru-guru di sekolah. Ya, kerjasama dengan guru-guru di sekolah dalam hal ini. Ya, sehingga ya kita katakan anak itu tahu dia di mana dia lebihnya. Dan ini bermanfaat baginya. Dia bisa memaksimalkan kelebihan itu untuk kebaikan-kebaikan. Untuk hal-hal yang positif. Nah, setelah orang tua mengetahui keunikan anak-anak mereka, tindak lanjutnya ada 3, yaitu memberikan pengakuan, mengembangkan dari situ kelebihan-kelebihan tersebut, dan dia bisa memberikan apresiasi dan tidak perlu membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, demikian. Jadi pertama adalah memberi pengakuan. Orang tua yang tahu akan kelebihan anaknya, namun tidak pernah mengungkapkan hal tersebut kepada anak, itu sama saja bohong. Ya, kita tahu kelebihan anak mungkin nggak tahu dia, maka kita yang memberitahunya, mengungkapkan itu, memberitahukan kelebihan itu padanya. Ya, nah demikian. Tapi kalau dia diam saja, ya dia diamkan itu, tidak memberikan pengakuan, ya maka itu tidak ada artinya tentunya. Pengakuan harus diberikan secara nyata, supaya anak-anak tahu dan benar-benar merasakannya. Dan ini juga untuk memupuk rasa percaya diri mereka. Ya, dia akan percaya diri ya dengan kelebihan yang
mereka miliki. Jadi pengakuan bisa dilakukan dengan memberikan ya apresiasi kepadanya ya dengan memberikan hadiah ya dan perlakuan-perlakuan yang membuat dia senang ya dan gembira dengan pengakuan tersebut. Ya, kita peluk, cium dan lain sebagainya manakala dia anak itu menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka. Ini perlu ya pengakuan itu. Memberikan pengakuan itu kepada anak. Anak perlu tahu itu, ya. Nah, demikian. Ini kita berhadapan dengan anak-anak ya. Jangan katakan, wah saya memuji anak nanti dia gila pujian. Enggak, ini anak-anak. Anak-anak memang seperti itu. Dia akan semangat jika dia mendapatkan apresiasi, hadiah, pujian dari orang tuanya. Ini adalah masa latihan. Nah, demikian. Ini kepada anak ya, bukan kepada yang lainnya. Ya, kita beri pengakuan itu. Kalau sudah dewasa dia nggak perlu pengakuan, dia sudah tahu itu. Ya, diakui ataupun tidak diakui dia sudah bisa menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Tapi anak-anak perlu pengakuan itu. Nah, tadi kita sebutkan itu juga salah satu cara untuk memupuk rasa percaya diri ya pada mereka ya karena hingga mereka menjadi lebih pede istilahnya ya percaya diri. Nah, demikian. Yang kedua adalah pengembangan. Dari situ dikembangkan ya dari kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Ya, setelah kita tahu kelebihan setiap anak, orang tua menjadi lebih mudah untuk mengarahkan dan mengembangkan kelebihan itu. Bakat, talenta, karakter-karakter yang unik yang ada pada mereka ya. Nah, dengan itu dia bisa menyiapkan fasilitas, menyediakan sarana penunjang untuk pengembangan yang lebih besar lagi ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa berbuat lebih banyak daripada orang tuanya ya. Nah, demikian. Kita berharap seperti itu. Jadi membimbing mereka dan menentukan arah yang benar bagi masa depan mereka ya. Nah, demikian. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. Ini adalah modal hidup yang sangat-sangat berharga ya. Lebih berharga daripada kita memberikan modal harta kepada anak-anak kita. Kita membekali mereka dengan keterampilan, ya, mengeksplor kelebihan-kelebihan mereka hingga mereka bisa memanfaatkannya itu jauh lebih bernilai ya daripada kita memberikan modal harta kepada mereka untuk masa depan mereka. Sebagaimana kita katakan bahwa ilmu, ya modal ilmu, ya keterampilan, bakat itu adalah modal yang nggak bisa dinilai dengan materi, ya, tidak ada nominalnya soalnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi orang tua akan lebih mudah untuk mengarahkan dan mengembangkan kelebihan itu. Tapi kalau tidak tahu, lalu bagaimana? Dia masih meraba-raba, masih coba-coba, ya. Kadang-kadang orang tua memaksakan kehendak mereka pada anak dalam bidang-bidang yang mereka tidak suka dan mereka tidak kuasai itu. Ini sangat-sangat ya kita katakan konyol ya. Dan ya tentunya anak akan meninggalkan itu juga ya hal-hal yang dipaksakan oleh orang tuanya itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini sangat penting ya untuk diketahui oleh orang tua. Yang ketiga adalah tidak perlu membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain, karena itu bisa melukai perasaan mereka. Di samping itu adalah perbuatan tidak adil kepada anak. Ya, dengan terus memuji satu anak dan terus merendahkan anak yang lain. Ini sangat tidak baik. Ini akan bisa menjadi sumber kejahatan pada diri mereka, hasad dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi perlu bersikap adil. Nabi berkata dalam hadis, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Termasuk di dalam bab ini. Ya, di dalam memberikan penilaian kepada anak-anak harus adil. Jangan kita mengekspos kelebihan satu anak, sementara anak yang lain selalu kita rendahkan dengan mengekspos kebalikannya, kekurangannya direndahkan terus. Ini sangat berbahaya. Ini akan bisa menimbulkan dendam bukan hanya kepada saudara-saudaranya, dendam kepada orang tuanya juga, ya. Nah, ini sangat berbahaya, bisa menjurus kepada tindakan-tindakan yang kita katakan kriminalitas, ya, yang dilakukan oleh anak-anak terhadap orang dewasa, ya, terhadap orang tua, terhadap kakak-kakaknya, abang-abangnya. Nah, karena ya hati yang terluka itu,
itu tidak bisa sembuh dalam waktu yang cepat. Cenderung anak-anak yang disakiti masa kecilnya, dia akan melampiaskan ya dendamnya itu pada saat-saat dia punya kesempatan untuk itu. Dan ini kita seolah-olah meninggalkan warisan yang buruk kepada anak-anak kita. Maka tidak perlu membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, ya. Ya, memberikan pujian kepada satu anak, sementara anak yang lain selalu kita pandang rendah, kita rendah-rendahkan, ya, kita underestimate kepadanya, ya, seolah-olah ini anak yang tidak dihitung, kan begitu ya. Nah, itu tidak baik. Jadi karena setiap anak itu unik dan punya kelebihan masing-masing. Nah, demikian. Maka jangan sekali-kali kita membuat standar yang sama untuk mereka. Karena kelebihan manusia berbeda-beda. Maka tidak fair juga kalau kita membuat standar yang sama. Kita anggap anak itu lebih kalau nilai raportnya tinggi. Kita anggap dia kurang kalau nilai raportnya rendah. Ini kan tidak fair. Mungkin dia rendah nilai raportnya, tapi dia punya kelebihan keterampilan yang tidak ada di sekolah. Berapa banyak orang-orang yang ya justru mata pencahariannya setelah dia selesai sekolah itu tidak ada kaitannya dengan ya bidang studi yang dia geluti, yang dia jalani, banyak itu. Ya ternyata di luar sana juga banyak pelajaran yang bisa dipetik dan jadi modal ya bagi seseorang. Nah, demikian ya. Jadi jangan membuat standar yang sama ya di dalam hal ini. Ya, banyak orang tua seperti itu, ya standarnya barometernya adalah hasil raport, nilai di sekolah. Kalau nilai baik, wah ini anak lebih. Kalau nilainya kurang, wah ini anak nakal, kan begitu ya, anak bandel, ini nggak berprestasi. Nah, ya mungkin kita saja yang nggak tahu di mana kelebihannya, ya. Nah, demikian. Banyak anak-anak yang terampil, ya. Tapi nilai sekolahnya ya begitulah, apa adanya, kadang-kadang kurang, ya. Ranking 1 dari belakang. Tapi kalau soal keterampilan, dia sangat terampil. Mengerjakan pekerjaan, beres, rapi. Ini sesuatu yang mungkin tidak ada di sekolah dan tidak ada penilaiannya di sekolah. Nggak dinilai itu. Mungkin kalau dinilai, mungkin derajatnya ya, bisa sama dengan anak-anak yang punya nilai tinggi di sekolah. Ya, berapa banyak anak-anak yang punya nilai tinggi di sekolah, ternyata apa? Keterampilannya jeblok. Diserahi tugas apapun nggak beres. Tapi nilainya tinggi. Mungkin kelebihannya itu. Jadi macam-macam manusia itu ya. Nah, ya kita katakan, ya di kalangan, ya kita katakan, ya orang berilmu, penuntut ilmu saja itu bermacam-macam. Ada yang punya bakat speech ya, berbicara, punya orasi yang bagus, bisa menyampaikan pesan dengan baik ya, kata-katanya teratur dan terukur, ya tahu ya bagaimana bisa berkomunikasi ya, ilmu komunikasi dengan manusia. Ada yang punya kelebihan di bidang mengajar, gak bisa bicara di depan manusia banyak, tapi kalau di kelas dia luar biasa memberikan pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya. Tapi kalau disuruh khutbah Jumat misalnya dia terbata-bata, bahkan mungkin dia bingung mau bicara apa. Ya, ada yang punya bakat menulis, ya mengembangkan satu tulisan, bisa merangkai ataupun bisa kita katakan menyusun ya satu tulisan, macam-macam ya. Nah, demikian. Jadi tidak bisa kita memberikan standar yang sama ya. Kepada murid-murid kita juga demikian ya. Guru-guru di sekolah juga ya tentunya banyak hal-hal yang kita dapati di kelas itu antara satu anak dengan anak yang lainnya berbeda-beda. Ya, nah demikian. Ada yang menonjol misalnya bidang matematika, di bidang bahasa misalnya dia sama sekali sangat kurang, sangat terlambat ya. Nah demikian juga di bidang ya tertentu dia tinggi nilainya, di bidang yang lain jeblok nilainya. Nah di mata pelajaran yang lain jeblok nilainya. Jadi itu di antara anak-anak didik juga demikian. Ya, jadi ini sangat perlu untuk diketahui oleh setiap orang tua. Nah demikian. Jadi
Biarkanlah anak-anak itu berkembang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, diawasi dan diarahkan oleh para orang tua, ya, oleh kedua orang tua. Jadi orang tua harus membuang kadang-kadang ambisi pribadi, egonya untuk menjadikan anak ini seperti apa yang diinginkannya. Jika memang anaknya ternyata tidak mampu dan tidak mau. Tidak mampu dan tidak mau. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kemauan. Ya, ini kan repot jadinya nanti ya. Nah, demikian. Satu yang dipaksakan kadang-kadang hasilnya kurang baik. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu poin yang ke-9 ya, yaitu bagaimana kita harus bisa mengistimewakan setiap anak dan mencari keistimewaan pada tiap-tiap pada masing-masing anak ya. Nah, demikian. Baik. Bab berikutnya yang akan dibahas dalam buku ini adalah menjaga perasaan anak. Anak itu adalah manusia, punya jiwa, ya, punya hati, punya pikiran, punya kehendak. Dia bukan robot yang diprogram, bukan. Dia adalah jiwa yang punya perasaan. Maka ini satu hal yang penting ya di dalam pendidikan, ya, yaitu menjaga perasaan anak. Jagalah perasaan anak-anak kita. Karena itu sangat berpengaruh terhadap jiwa dan kepribadiannya ya selama masa pertumbuhan hingga menjadi dewasa. Anak yang perasa aja terbina secara seimbang akan menjadi pribadi yang lurus di masa depan dan di dalam kehidupannya nanti secara utuh. Adapun apabila tidak seimbang, entah karena terdapat unsur berlebih, entah kekurangan ya, maka ini akan berdampak sebaliknya. Ya, anak yang misalnya terlalu dimanja, anak yang kadang-kadang terlalu ditekan, ya, anak itu kalau dimarahi terus juga dia pusing juga kan begitu ya. Sama aja kita punya atasan marahi kita terus, kerja pun nggak konsentrasi itu. Berantakan tuh semua pekerjaan kalau tiap hari dimarahi terus. Nah, ini menjaga perasaan anak itu perlu, ya. Nah, demikian. Kadang-kadang penyelesaian masalah itu bukan dengan marah-marah sama anak. Kadang-kadang nggak positif juga hasilnya, bahkan negatif, ya. Nah, tidak membangun justru meruntuhkan. Nah, bukan berarti marah itu dilarang di dalam pendidikan, tidak. Tapi marah yang terukur dan kita proporsional itu bukan perkara yang mudah untuk manage emosi kita. Nah, jadi menjaga perasaan anak terutama yang berkaitan dengan ucapan. Hindari ucapan yang itu membekas di hati anak dan dia tidak lupakan kata-kata itu. Ya, ada kata-kata kadang-kadang itu lebih tajam daripada sembilu. Ya. Kita ucapkan kata-kata itu tanpa kita pikirkan, dia melukai hati seseorang. Ya, sepanjang hayatnya, tidak dilupakan olehnya kata-kata itu, dia tidak bisa melupakan kata-kata itu. Mungkin kita pernah hati kita tersakiti ataupun disakiti dengan sebuah ucapan. Dan kita rasakan itu perkataan itu terus membayang-bayangi kehidupan kita. Yang lebih tragis lagi adalah kalau itu terhadap anak-anak kita sendiri. Maka orang tua harus jaga ucapan. Banyak orang tua yang mungkin keceplosan mengatakan kepadanya, kamu anak nakal, kan begitu ya. Itu didengar oleh telinganya dan membekas di dalam hatinya dan terus membayanginya sampai dewasa. Anak nakal, anak nakal, anak nakal. Ya begitulah, ya. Dan itu perkataan itu terus membayanginya dan ini akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam kehidupannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian juga jangan terlalu dimanja. Ada anak yang sangat dimanja. Ya, apa yang dimauinya dituruti terus, yang salah dibenarkan terus, ya. Yang sia-sia dilegalkan terus. Ya, sehingga ini ya dia menjadi pribadi yang manja. Ya, dan sangat bergantung sama orang tua. Ya, kita bisa lihat dia akan jadi orang yang pengecut. Ya, dia akan menjadi pribadi yang pengecut ketika dia berhadapan dengan orang lain. Ini adalah akibat ya begitu dimanjanya anak itu oleh orang tua. Ya, sehingga dia menjadi orang yang kurang percaya diri, ya.
Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar ya. Unsur berlebihan membuat anak begitu manja sehingga tidak bisa memikul beban kehidupan. Tidak bisa memecahkan masalah yang dihadapinya dan sangat-sangat bergantung kepada orang tua. Ya, ada masa memang anak itu bersandar sama orang tua, tapi ada masa di mana dia harus berpisah dari orang tua. Maka kita lihat ya, banyak pasangan-pasangan muda ini juga masalah ya di dalam kita kan rumah tangga ya, suami istri yang sudah kadang-kadang bahkan sudah punya anak tapi masih memelihara sifat kekanak-kanakan ya di dalam rumah tangga. Si istri masih berlindung di bawah ketiak orang tuanya, si suami juga masih nyandar sama orang tuanya. Ya lucunya lagi ada masalah, dua-duanya masing-masing kembali kepada orang tua. Padahal mereka bukanlah pasangan muda lagi. Dewasa sebenarnya harusnya menjalani kehidupan itu. Tapi ini terjadi karena mungkin ya dari kecil anak itu sangat dimanja. Ya, sehingga sangat-sangat tergantung sama orang tua. Nah, kadang-kadang orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, membiarkan anak-anak itu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, tapi tetap di dalam pengawasan dan pantauan orang tua untuk melihat bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah kehidupan. Ya makin lama makin berat, ya makin lama persaingan makin ketat, ya kita katakan tantangan makin besar, ya tuntutan kehidupan semakin berat. Banyak masalah-masalah yang akan harus dihadapinya. Ya, dan tidak mungkin dia terus ya bersandar sama orang tua, berlindung di bawah ketiak orang tua. Tidak mungkin itu. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga ya keseimbangan ini. Ya, sehingga dengan itu dia menjadi anak yang betul-betul terdidik, terbimbing di atas pendidikan yang baik ya untuk menjadi modal kehidupannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembinaan perasaan ini memiliki urgensi yang sangat besar ya dalam mengasah dan membentuk kepribadian ya seorang anak. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang tua memainkan peran utama dalam pembinaan perasaan anak ini karena keduanya adalah sumber mendasar bagi pendidikan karakter namanya ya pada hati anak, jiwa anak. Tadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan itu bagikan pilar yang menjadi pegangan dan acuan bagi si anak untuk ya bisa kita katakan menjalani kehidupannya. Nah, demikian. Ya, misalnya perasaan kasih sayang dari seorang ibu, ya perhatian dan bimbingan dari seorang ayah itu kan yang menonjol. Dari ibu itu ya kasih sayang ya ataupun belayan kasih sayang. Dari seorang ayah bimbingan dan pengarahan itu yang lebih menonjol ya, bukan berarti ayah tidak punya kasih sayang kepada anak, tidak, tapi yang lebih menonjol adalah bagaimana dia bisa membimbing, mengarahkan ya. Nah, demikian pengarahan dari seorang ayah dan kasih sayang dari sosok seorang ibu, karena nggak akan ada yang bisa memberikan kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu. Nah, hingga ada ungkapan kasih ibu sepanjang jalan, kan begitu ya. Bukan kasih ayah sepanjang jalan ya. Kasih ibu sepanjang jalan ya. Bukan berarti ayah tidak mengasihi anaknya, tidak. Tapi yang lebih menonjol dalam memberikan kasih sayang adalah ibu memang. Nah, disinilah kita katakan ayah dan ibu itu memang harus bisa memainkan peran mereka masing-masing. Ayah ya harus lebih dominan di dalam membentuk karakter kita katakan bimbingan ya dan pengarahan. Ya, bimbingan dan pengarahan. Kata-kata yang tegas, kata-kata yang terarah, ya, yang mengarahkan begitu ya. Nah, karena dia adalah pemimpin dalam rumah tangga juga dia pemimpin. Pemimpin itu ya kadang-kadang tidak perlu ya sampai kepada detil-detil pelaksanaan di lapangan, nggak perlu. Dia perlu mengarahkan saja. Yang berjalan di lapangan itu wazir-wazirnya, menteri-menterinya, kan begitu ya. Nah, demikian juga dalam rumah tangga ya, di dalam mendidik anak ini ayah dan ibu itu saling mengisi satu sama lainnya. Ya, saling mengisi, berkolaborasi, bekerja sama di dalam membangun karakter anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari mukadimah ini ya kita dapat simpulkan bahwa kita perlu menjaga
dan mengetahui bagaimana membina dan menjaga perasaan anak itu. Dan juga bagaimana memberi hak bagi perasaannya yang belum terbina dengan baik. Ya, kadang-kadang anak itu ya kita katakan emosinya masih labil. Ya, kadang-kadang anak itu ngamuk sendiri kan begitu ya. Kadang-kadang bete sendiri, kadang-kadang merajuk istilahnya, kadang macam-macam. Anak-anak emosinya masih labil. Ya, apalagi menjelang balik ya, ada semacam perubahan yang terjadi pada dirinya ya. Nah, dia perlu ya dibina dengan baik ya sehingga dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang mampu bersikap lurus di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas ya bagaimana cara dan kiat yang dapat dijadikan pegangan ya bagi setiap orang tua di dalam menjaga perasaan anak-anak mereka. Ya, bagaimana ya cara-cara untuk ya bisa dijadikan pegangan ya bagi orang tua untuk menjaga perasaan anak-anak mereka. Nanti akan kita ya sebutkan poinnya ya satu persatu di dalam bab ini, insya Allah. Nah, demikian saja pada para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada pagi ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dalam pendidikan anak-anak kita. Kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama berikhtiar. Ya, kita semua memiliki masalah yang sama ya di dalam mendidik anak ya. Nah, itu ya memang ya kita katakan tantangan kita sebagai orang tua. Ya, nah demikian. Kita tentunya belum sempurna juga. Kita masih terus berbenah diri dan terus memperbaiki hal-hal yang kurang ya di dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik ya, sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, nah baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustadz yang sudah memberikan materi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali yang telah kita simak bersama. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda, para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan singkat. Dan seperti biasa, ya kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Alhamdulillah, sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua jika kami terlanjur melakukan kesalahan dalam mendidik anak? Misalkan terlanjur pernah marah dan bilang kepada anak sebagai anak nakal, atau terlanjur membandingkan anak-anak dengan anak-anak yang lainnya. Sampai saat ini pun kadang khilaf dan melakukannya kembali. Meski kami berusaha berubah, tapi hal tersebut tidak dapat terkontrol ketika kita sedang marah. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya, yang pertama ya kita termasuk orang tua yang beruntung karena tahu kesalahan kita. Sadar kesalahan itu sudah satu poin ya. Karena banyak juga orang tua yang nggak sadar-sadar juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kesalahan, kekurangan itu untuk diperbaiki dan disempurnakan. Ya. Nah, nggak ada manusia yang sempurna. Kita juga sebagai orang tua juga jauh masih dari kata sempurna. Kita masih terus berbenah. Ya, dan ya kita tidak ada kata terlambat sama sekali ya, bahkan boleh dikatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Maka perbaiki, yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya jangan segan untuk minta maaf kalau itu memang satu kesalahan. Kita kata-kata yang menyakitkan, ya perlu kata maaf untuk menghapus ya kita katakan kita kesan ya negatif itu dari hatinya. Ya, kita juga harus berbesar hati ya, di dalam memohon atau meminta maaf dari anak-anak kita. Dan yang tentunya ini menjadi bahan koreksi di kemudian itu jangan diulangi lagi ya. Terutama tadi disebutkan pada saat marah. Nah, maka saya katakan tadi ya, marah itu harus betul-betul di manage sedemikian rupa emosi kita itu supaya tidak kebablasan. Orang tua marah ya marah, memang ada beberapa momen di mana orang tua marah. Tapi bagaimana dia bisa menahan diri waktu marah? Itu yang paling penting.
Ya, Nabi tidak menafikan, jangan marah, jangan apa namanya, membuang marah dari hati kita, nggak bisa. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang kuat, yaitu yang kata Nabi, yang memiliki nafsahu indal ghadab, yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Ya, nah marah satu hal nggak bisa dihindari ya dari diri kita, ya dari diri manusia. Marah itu kadang-kadang di luar kendali akal otak manusia, sampai-sampai akal yang nggak waras. Ya, akal yang nggak waras. Orang gila pun marah, Pak. Ya dalam kondisi tertentu ya, orang gila itu ada marahnya juga dia kan, dia kejar-kejar orang yang waras kan begitu ya. Itu orang gila. Ya, marah juga dia kan begitu. Artinya sesuatu yang susah untuk dihindari dari kehidupan manusia sebenarnya ya. Walaupun Nabi mengatakan kepada seorang jangan marah, jangan marah, jangan marah, itu satu pesan yang berat sebenarnya. Ya, dari Nabi SAW untuk umatnya. Maka Nabi mengarahkan lagi, jangan marah itu bagaimana caranya? Ya, untuk bisa sampai kepada titik jangan marah tadi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, kata Nabi kepada seorang, yaitu apa? Ya, kuasailah diri ketika marah. Ya, menguasai hati kita, lisan kita, perbuatan kita ketika kita marah. Nah, demikian ya. Nah, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan waktu kita marah itu, terutama sama anak. Ya, namanya anak-anak kalau dimarahi itu kan dia nggak ngelawan. Orang tua itu bebas mengucapkan apa saja, melakukan apa saja, sehingga terjadilah KDRT, kekerasan pada anak ya, yang bisa berujung kepada hal yang sangat tragis tentunya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Taib. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Nah, memang sesuatu yang terlanjur ya, apa hendak dikata, kata orang ya, itu sudah terjadi ya perbaikilah itu dan hapuslah kesalahan itu dengan minta ampun kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, minta ya maaf kepada anak-anak kita kalau itu dilakukan terhadap anak-anak kita. Dan kedepannya ya kita berupaya sekuat mungkin, ya sebisa mungkin untuk tidak terulang lagi ya. Nah, hati-hati dengan kata-kata itu ya, yang bisa melukai hati. Ya kita refleksikan aja lah pada diri kita. Mungkin kita pernah mendapatkan ucapan yang buruk dari seseorang. Bagaimana rasanya? Bisakah kita hilangkan itu sekejap dalam sekejap mata? Wah, sudah, saya nggak pikirkan kata, enggak, terbawa-bawa bahkan sampai mimpi kadang-kadang ya. Terbawa-bawa sampai mimpi itu kata-kata terus membayangi kita itu. Nah, jadi tidak mudah untuk mengobati hati yang luka karena kata-kata yang menyakitkan. Nah, maka ada yang dikatakan memang lidah tak bertulang, tapi dia lebih tajam daripada sembilu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan singkat, ada pertanyaan dari Ummu Faiz yang berada di Tangerang. Ya Ustadz, bagaimana dengan fenomena sekarang di mana pelajaran jarak jauh di masa pandemi ini itu banyak anak-anak yang stres, termasuk anak saya, sehingga sering setiap pelajaran dimulai itu anak-anak sering marah-marah dan sesudahnya pun sering seperti itu. Ternyata ketika saya berbicara dengan orang tua yang lainnya pun mengalami hal yang sama Ustadz, dengan seringnya anak-anak marah-marah karena pelajaran jarak jauh ini. Bagaimana Ustadz caranya untuk mengatasinya, dan sebenarnya apa yang menjadikan mereka marah-marah tersebut? Iya, karena ada satu yang hilang dari hidup mereka. Ya, itu dia yang membuat mereka marah ya, karena ada satu yang hilang dan mereka nggak tahu bagaimana mengembalikan yang hilang itu. Mereka butuh teman, mereka butuh bermain-main bersama teman-teman. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa orang tua itu menghilangkan begitu saja ya, hal tersebut dari kehidupan anak-anak, nggak bisa. Kita dulu kan pernah anak-anak juga. Bagaimana kalau misalnya libur seminggu itu sudah kangen sekali masuk sekolah. Diperpanjang libur pun kita nggak mau. Kenapa? Karena kita mau pergi ke sekolah, kita mau bertemu dengan teman-teman kita, bermain-main dengan teman-teman. Itu memang dunia anak-anak. Dan itu yang hilang dari dunia mereka saat ini ya, saat ini masa-masa pandemi ini. Nah, seharusnya kita ya pemangku kebijakan di negeri ini lebih fokus ke situ. Ya, di samping masalah dampak ekonomi,
ya dampak terhadap anak-anak ini tidak ringan juga. Dan banyak sekali keluhan-keluhan yang berkaitan dengan hal ini, ya, berkaitan dengan pendidikan, ya, krisis pendidikan pada anak-anak kita yang ya sampai hari ini masih apa namanya kita katakan belajar jarak jauh, ya. Nah, demikian. Ya, di mana sebagian orang tua mengeluh karena dia selama ini membatasi bahkan menjauhkan anak dari handphone. Ini mau nggak mau ya anak itu pegang handphone, jadi kenal handphone, jadi akrab dengan handphone, jadi tertular, ya, candu handphone. Ya, handphone itu candu, ya, dunia maya itu candu, seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, ya. Ada 3 candu yang menyerang manusia hari ini: narkotika, narkolema, dan medsos. Ya, lebih celaka lagi kalau anak-anak itu kenal medsos sudah, ya, sudah kena sindrom FOMO, fear of missing out. Artinya dia tidak bisa lepas dari informasi-informasi yang bermunculan di HP, ya, yang bermunculan di gadget. Oh, itu sudah parah. Itu sebenarnya tidak kita harapkan. Ini kondisi tidak ideal. Ya, kita tidak boleh ini terus-menerus, ya, begitu tidak ada ujungnya, ini berbahaya, ya. Dan apa yang dikeluhkan tadi itu bukan 1-2 orang ibu, ya, 1-2 orang ayah, ya, 1-2 orang tua, enggak, banyak. Bahkan ya kita katakan, ya, tetangga sendiri mengeluh itu anak-anaknya nggak betah di depan handphone, belajar daring. Akhirnya bagaimana? Main-main keluar, ya, main-main keluar, bermain tiap hari sama saudaranya sendiri. Akhirnya ya namanya juga anak bosan dan akhirnya tengkar sama apa ya, itu saja dunianya hari ini kan begitu. Dia juga jadi ya kehilangan masa kecilnya. Kata orang kecil nggak bahagia. Nah, ini kalau berlangsung terus-menerus ini bisa bahaya sebenarnya, ya. Ini kondisi tidak ideal, ya, tidak seharusnya seperti itu dan harus segera berakhir. Ya, cuma ya kita memohon kepada Allah dan mohon perhatian juga kepada pemangku kebijakan di negeri ini supaya bisa ya menyelesaikan masalah ini secepatnya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Nah, ya, di awal-awal pandemi ya ada tokoh nasional, ya, Bapak bangsa juga, yaitu Bapak Yusuf Kala, mengatakan kalau mau selesai ini, selesaikan pandemi ini dulu, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pendidikan ini, yang luar biasa dampaknya sebenarnya. Ya, sedikit pelan tapi pasti pengaruhnya terhadap dunia pendidikan itu besar, terutama pada anak-anak. Ya, berapa banyak kita dengar ya anak-anak rindu sekolahnya, ada yang datang ke sekolah itu, sementara sekolahnya masih sepi, masih kosong gitu, ya. Saking rindunya dia untuk bisa bersekolah, bertemu dengan teman-temannya, ya. Itu anak-anak nggak bisa kita jauhkan dari dunia bermain karena itulah dia dunia mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran jazakallahu khair atas nasihat dan sarannya ini. Masya Allah, ternyata bukan kejadian 1-2 saja yang dialami oleh yang bertanya. Ini merupakan permasalahan kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penanya yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya seorang ayah yang ingin berwibawa di mata anak-anak. Namun sering ketika saya memberikan nasihat atau sedikit marah tapi tidak sampai memukul, sering istri itu meladeni atau membela anak-anak di depan anak-anak. Nah, ini bagaimana Ustadz? Sehingga anak-anak kurang bisa hormat kepada saya sebagai suami. Bagaimana pula cara menasihati istri agar tidak menyela ketika saya menasihati anak-anak? Ya, ini nampak dari pertanyaan ini tidak adanya koordinasi. Ayah dan ibu di dalam pendidikan. Ini perlu sekali sebenarnya. Ketika berhadapan dengan anak, ingat, ayah ibu sama-sama pemimpin. Mereka memiliki kedudukan dan posisi yang sama. Beda suami terhadap istri. Suami terhadap istri dia adalah pemimpin. Istri terhadap suami enggak. Ya, itu perlu
dipahami ya. Ya, demikian juga orang tua sama anak. Ya, dalam hal ini ya kita katakan lain ya, beda halnya dengan kondisi di mana orang tua berhadapan dengan anak. Di mana orang tua, ayah dan ibu sama-sama pemimpin. Itu kata Nabi. Nabi berkata, ya, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladih. Ya, suami jelas pemimpin bagi anak-anak istrinya. Tapi wanita bagaimana? Ibu bagaimana? Nabi berkata, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Ya, seorang wanita, istri, pemimpin ya, di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi sama-sama pemimpin. Nah, ketika keduanya memimpin bersama, ya, menghadapi anak-anak, ya, memang anak ini perlu dua sosok itu, ya, ayah dan ibu. Nah, mereka perlu berkolaborasi, berkoordinasi dengan baik, ya. Hal yang berkaitan dengan menyikapi anak itu harus dibicarakan dulu di balik layar. Jangan ditampilkan dulu sama anak seolah-olah konflik orang tua antara ayah dan ibu. Nah, itu kurang baik juga. Ya, anak juga akan menilai ini orang tua saya ini tabrakan ini ya. Ini tabrakan ini. Anak-anak pasti akan lebih condong kepada pihak yang ya pasti dia anggap menguntungkan ya. Ya kan mereka punya akal juga. Mereka akan lebih memilih ya. Nah, dalam hal ini pasti yang terpojok si ayah ini kan begitu ya, yang berusaha untuk tegas melakukan ya tugasnya, memberikan pengarahan dan bimbingan. Nah, tapi tidak ada kerjasama dengan istri hingga menjadi mentah. Kadang-kadang mentah. Nah, demikian ya. Jadi ya kalau ada koordinasi, ya si ayah tidak akan ngelaporin seperti itu. Kalaupun memang ya istilahnya anak itu perlu di backup atau di cover oleh ibunya ketika ayah maju ya. Nah, ketika kedua orang tua punya koordinasi, si ayah udah tahu itu apa yang dilakukan oleh si ibu karena keduanya punya kerjasama di dalam bab ini, ya. Nah, tapi kalau tidak, ya si ayah jadi mengeluh karena dia merasa apa yang dilakukannya dimentahkan oleh oleh istrinya, ya oleh si ibu kan begitu ya. Nah, ini kan berat jadinya, ya perlu koordinasi. Maka berulang kali sebenarnya kita sampaikan di majelis ini dan di di dalam kesempatan yang lain bahwa orang tua itu perlu duduk satu meja ya. Ayah ibu perlu duduk satu meja membicarakan tentang pendidikan anak. Apa yang mereka lakukan terhadap anak ya, apa strategi yang mereka pilih untuk menghadapi anak. Itu perlu duduk satu meja. Artinya membicarakannya secara serius. Ya, jangan berantakan di lapangan gitu. Ya, kalau berantakan di lapangan ya tidak ada pendidikan yang akan bisa ditegakkan nanti, ya. Nggak ada pendidikan yang bisa ditegakkan nantinya. Ya lebih parah lagi kalau orang tuanya berantem gitu ya. Ini masalah pendidikan nggak selesai, masalah rumah tangga yang muncul, ya. Masalah pendidikan anak nggak selesai, masalah rumah tangga yang muncul. Kenapa? Ayah ibu bertengkar gitu ya, suami istri bertengkar gara-gara anak. Kan lucu itu jadinya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.